saya Asep Kurnia Cita Laksana dari Angkatan 23, Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu membuat mind map dari materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan memiliki definisi, konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik penting dari sejarah wawasan kebangsaan, dimulai pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan mahasiswa sekolah dokter Jawa berkumpul di Aula Stovia, di mana pada perkumpulan itu para pemuda tersebut sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo, yang mempunyai maklumat bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Lalu pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang mempunyai tujuan memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Kelak, organisasi ini diberi nama Perhimpunan Indonesia, yang pada saat itu Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I, di mana pada kongres ini dihadiri oleh beberapa wakil organisasi, di antaranya Pemuda Yong Java, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan lain-lain. Kurang lebih 2 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua pun dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, ketika situasi negara dalam keadaan kritis dan genting, Letnan Jenderal Komaki Chiharada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI yang mempunyai tugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang simbol-simbol negara. Simbol negara yang pertama adalah bendera negara, yang sering kita sebut dengan sang merah putih, yang mempunyai bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lambang yang sering kita jumpai, yaitu lambang berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Pembahasan terakhir pada materi wawasan kebangsaan adalah konsensus dasar, yang terdiri dari Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Lalu Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, merupakan semboyan dari negara Indonesia yang diabadikan dalam lambang NKRI yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu nilai-nilai bela negara. Bela negara mempunyai definisi, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ada 5 nilai dasar dalam bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air. Indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya adalah sebagai bangsa Indonesia, kemudian mempunyai jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, lalu menjaga nama baik bangsa dan negara, dan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara, yang ditunjukkan dengan adanya sikap berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, lalu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, lalu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai yang ketiga adalah setia pada Pancasila, ditunjukkan dengan adanya sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yakin percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian nilai yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, sikap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nilai yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Sekian penjelasan mengenai mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.